Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam bulan kasih ini, di dalam bulan Desember ini, saya percaya bahwa ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita merenungkan apa-apa saja yang sudah kita berikan, kita lakukan buat Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu satu perenungan buat setiap kita, sudahkah kita ambil bagian untuk melayani Tuhan? Sebab Tuhan tentunya bukan hanya memanggil kita hanya untuk mengiring Dia, mengikut Dia saja, tapi kita juga harus melayani Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan kalau kita renungkan, Rasul Paulus pernah bercerita, pernah menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Roma, khususnya jemaat yang ada di Roma pasal 12, dia menceritakan bagaimana mereka harus hidup dengan kasih di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, saling melayani. Haleluya. Ya, di dalam komunal harus ada kasih dan harus ada saling melayani. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalaupun kita hari-hari ini ada di mana tempat Tuhan menaruh kita dalam komunitas yang ada, baik dalam bergereja, baik dalam berkeluarga, baik di tempat pekerjaan atau dimanapun saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus juga bisa hidup berdampingan. Kita harus memancarkan kasih Tuhan dan kita harus mau melayani satu sama lain. Sehingga disitulah kita bisa menjadi terang dan garam, bisa menjadi berkat. Dan orang bisa melihat dalam diri kita ada Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan baik-baik, ada beberapa sikap yang tentunya kita sebagai putra-putri kerajaan Tuhan harus kita miliki di dalam kita hidup di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan yang ada tersebut. Haleluya. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan amin. Haleluya. Jadi hal yang pertama, sikap yang perlu dimiliki oleh setiap pribadi kita adalah kita harus memiliki sikap saling mengasihi. Haleluya. Sebab mengasihi adalah syarat utama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang bisa melayani, namun pelayanan yang tidak dibarengi dengan sikap mengasihi tidak mungkin memuliakan Tuhan dan tidak mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Oleh sebab itu esensi kalau kita ambil bagian dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, kita harus punya sikap mengasihi. Sebab dengan kita bisa punya sikap mengasihi, kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita apa adanya. Haleluya. Dan tentunya itu sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Tuhan kita, Raja kita, yang juga menerima kita dahulu apa adanya. Haleluya. Hal yang kedua, mari kita lihat saudara dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua di dalam melayani Tuhan, tentunya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki yang namanya semangat. Haleluya, haleluya, ya, haleluya. Sebab melayani Tuhan bukan berarti bebas dari permasalahan. Namun kita harus sadar Bapak Ibu, semakin kita melayani dengan baik dan semakin banyak rintangan yang datang, baik dari dalam kita sendiri, misalkan dari keluarga maupun dari luar, dari jemaat atau rekan sekerja yang sering kali dapat melemahkan kita. Oleh karena itu dengan kesadaran penuh, ya sekalipun ada rintangan, ada halangan, maka sikap yang harus diambil, kita harus memutuskan bahwa kita harus tetap
memiliki semangat. Haleluya. Sebab semangat merupakan bahan penggerak untuk kita terus bisa maju di dalam melayani Sang Raja. Haleluya, haleluya. Hari ini saya berdoa kalau ada yang mendengar dan hari ini sedang lemah, saya mau katakan bangkit dan kembali semangat. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melayani Sang Raja? Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Tidak kalah penting hal yang ketiga ini Bapak Ibu, yaitu kita di dalam melayani harus memiliki sikap ketabahan sekalipun dalam situasi kesesakan. Haleluya. Sebab walaupun kita melayani Sang Raja, ada kalanya Sang Raja mengizinkan kita sekalipun melayani dengan setia, namun kita bisa saja diizinkan mengalami kekurangan, mengalami sakit, mengalami tidak dihargai dalam pelayanan kita, atau apapun yang kita lakukan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa dilupakan. Haleluya. Oleh sebab itu dibutuhkan ketabahan, dibutuhkan kesabaran dalam mengatasi masa-masa kesukaran. Ketabahan adalah kunci untuk kita dapat melangkah maju meskipun terasa sukar dan berat. Dan saya mau tambahkan bahwa bagi Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia akan mengangkat kita, Dia akan menolong kita selalu. Haleluya, haleluya. Hal yang keempat, Bapak Ibu, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang ke-13 dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Haleluya. Prinsip yang keempat untuk kita bisa melayani Sang Raja, yaitu kita harus bisa memiliki yang namanya kemurahan hati. Haleluya, haleluya. Sebab kemurahan hati sama dengan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa atau orang lain yang membutuhkan. Di saat kita membuka tangan bagi yang membutuhkan dan tidak menutup mata kita kepada yang kesusahan bagi orang lain, maka hidup kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui pelayanan kita. Miliki kemurahan hati. Haleluya. Yang terakhir, hal yang kelima, bagaimana kita bisa melayani Sang Raja? Mari kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat selanjutnya, itu ayat yang ke-14. Dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Haleluya. Hal yang kelima yaitu kita harus berani memberkati di saat kita disakiti sekalipun. Haleluya. Tentunya beberapa kita sudah langsung ngelus dada. Pastor tidak mudah. Saya setuju tidak mudah. Tapi saya percaya dengan kemampuan ilahi, dengan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, itu yang akan menolong kita dan memampukan kita. Haleluya, haleluya. Sebab kecenderungan kita, bukankah kita harus jujur sekalipun kita hamba Tuhan? Kalau kita dilukai, kita disakiti, ada kecenderungan sebetulnya secara manusianya kita ingin membalasnya. Haleluya. Namun ketika kita memutuskan sebagai pelayan Tuhan, marilah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita melepaskan hak itu, hak untuk kita mau membalas, hak itu untuk kita mau menunjukkan siapa kita juga kepada orang yang melukai kita. Kita lepaskan hak-hak itu karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberkati orang-orang yang juga melukai kita, yang menyakiti kita. Tuhan memberkati, selamat melayani Sang Raja, selamat kita terus hidup bertekun di dalam kerajaannya. Haleluya. Tuhan memberkati, izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami program pendengar ini, di akhir tahun ini kami terus berdoa kiranya ada hal-hal yang Engkau terus berbicara untuk merubah dalam cara hidup kami dalam mengiring Tuhan, bahkan dalam melayani Tuhan. Kau pakai kami lebih lagi sehingga di saat kami melayani Engkau yang ada
adalah Sang Raja dalam hidup kami betul-betul bisa mempermuliakan Tuhan. Dan banyak jiwa akan dimenangkan untuk kami bawa kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.